Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya kedatangan tamu. Satu orang hebat bagi saya, Pak Harjo. Top. Dan satunya lagi adalah orang hebat bagi saya juga, Pak Mahsus. Top. Gitu Pak. Siap. Tapi sehat kan Pak? Alhamdulillah. Pak Har, saya sekarang kalau di depan kamera sehat. Enggak, saya lihat kalau senyum kayaknya memang wah ini habis olahraga atau apa, sehat atau habis dari dokter. Jadi sehat. Itu indikasi yang bagus dibahas. Satu, saya tersenyum, dan kedua memang saya habis dari dokter juga. Saya itu Pak Har, sejak selesai Idul Fitri itu saya sebetulnya kena sakit saya agak berat juga sebetulnya, ukuran berat. Dokternya jadi serius ngurusin saya, tapi alhamdulillah Pak Har, saya bisa sakit. Dengan begitu saya lalu tahu pentingnya sehat. Gimana sih Pak? Kok alhamdulillah sakit atau malah alhamdulillah tuh gimana? Orang seperti Pak Mahsus ini pasti kalau ngomongin orang yang sakit, dia ngomongnya astagfirullah atau innalillah, karena sakit itu dipahami sebagai musibah. Wow. Enggak gitu. Gimana? Ya, kita itu bisa beribadah melalui sakit. Jadi sakit itu juga bagian dari cara kita itu bersyukur. Nah, contohnya gini. Jari saya sakit. Hari ini jari saya sakit. Saya harus ngadu pada Allah. Ya Allah, ternyata jari sakit itu nggak enak gitu. Itu kan kalau inget Pak, itu Pak. Harus ingat. Kok harus gimana? Orang kan macam-macam. Kita kan harus belajar punya Allah. Lah iya, kalau orang kan macam-macam. Orang sakit, waduh kena ini. Itu Pada saat biasanya orang sakit itu, sakit jari itu, aduh sakit sekali. Lah ini nilainya negatif. Bagaimana menjadi nilai yang positif? Nilai yang positif itu misalnya, ini jari sakit. Ya Allah, jari ini sakit, ternyata nggak enak ya. Saya harus mengadu pada Allah. Tapi dari pengalaman saya prosesnya begini Pak Mahsus. Normalnya kita manusia itu kalau sakit pertama kali aduh dulu. Wah, sakit. Ya, aduh, sakit. Semakin panjang aduhnya, semakin sakit. Nanti ada orang yang mengingatkan kita. Alhamdulillah Anda bisa sakit. Kenapa? Anda diingatkan oleh Allah bahwa yang ngasih sakit itu sesungguhnya Tuhan. Begitu enggak? Ya, enggak Gimana? begitu. Kalau sakit itu memang yang kasih Tuhan. Tetapi bagaimana kita merespon sakit itu sebagai nilai ibadah. Nah, kita bukan menyikapi kemudian aduh, tetapi ya Allah sakit itu enggak enak. Perkenankan kami untuk mencari obatnya ya Allah. Kita lapor dulu pada Allah. Manusia nggak bisa langsung sadar begitu kan Pak Har ya? Perlu ada proses. Nah itu menurut saya yang disebut Pak Mahsus itu terjadi apabila diri orang itu memang sudah punya bekal yang kuat. Bekal yang kuat. Akidahnya sudah oke. Maka itu orang bilang setiap apa yang terjadi pada diri kita itu harus disyukuri. Sakit harus syukur, tidak sakit harus syukur. Tergantung bagaimana kita menyikapi syukur itu seperti apa. Pada umumnya yang namanya sakit, aduh sakit gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya enggak. Begitu dapat uang banyak itu, alhamdulillah, toh gitu. Begitu hilang lagi, aduh hilang. Dari pengalaman saya memang refleks spontan. Saya sebagai manusia itu memang ngaduh dulu, mengaduh yang namanya sakit begitu. Tapi selalu saja saya bernasib baik kalau bukan dari diri saya sendiri, itu datang dari keluarga atau dari lingkungan teman. Intinya adalah mengingatkan kepada saya bahwa sakit itu mengakibatkan saya
menghargai sehat. Bapak sudah berapa lama sehat? Bandingkan dengan berapa lama sakit. Sehatnya jauh lebih banyak ketimbang sakitnya. Nah, di sana Pak Mahsus, saya lalu sadar, alhamdulillah, ternyata sakit saya sebentar. Dan kalau saya bisa mengambil hikmah di dalamnya, bukankah ini pertanda kasih sayang Allah kepada saya? Di sanalah muncul jadi ibadah. Dari mana ngelihat bahwa itu sebuah kasih sayang? Karena saya diingatkan, sehat itu lebih penting daripada sakit. Siapa yang mengingatkan? Karena teman-teman tadi, keluarga yang mengingatkan, teman-teman lingkungan yang mengingatkan, saya lalu sadar, iya ya, sakit kan sebentar sebetulnya. Selama sehat, saya tidak sering atau tidak spontan menyebutkan alhamdulillah, Allah. Maka itu harus laporan kepada Allah, ya Allah, selama ini saya menikmati sehat tapi tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang saya terus terang kawan-kawan sekalian tidak lakukan. Atau setidak-tidaknya sering lupanya daripada ingatnya. Saya selalu berpikir, ya sakit ya kesalahan saya saja. Umpamanya karena saya tidak memelihara kesehatan saya. Saya makan makanan-makanan yang umpamanya instan, beli dari supermarket gitu. Yang namanya makan sayur saya males, makan buah-buahan saya juga nggak mau. Pengennya yang beli online. Saya juga nggak mau Pak buah-buahan, kan saya maunya buah beneran Pak. Kalau buah-buahan kalau buah-buahan itu adanya di Bali Pak, itu dari kayu. Jadi makna buah-buahan yang diulang di dalam bahasa Indonesia itu punya makna lebih dari satu. Bisa berarti jamak, lebih dari satu, bisa jadi juga berarti itu bukan yang sebenarnya, buah bohong-bohongan, tapi dalam hal ini adalah buah beneran yang banyak. Teman saya makan buah, tapi cuma satu. Memang dianjurkan kalau memakan jeruk lemon umpamanya, cukup sebuah satu hari. Lah kalau kita punya jeruk banyak, rajin-rajin aja. Jadi intinya kalau misalnya orang sakit itu dijadikan sebagai cara untuk beribadah, menurut Pak Tar gimana caranya? Ya, pertama kita harus sadar bahwa sakit itu bukan otomatis karena bersifat alami saja. Ya, tetapi itu ada sebab dan akibat yang berhubungan dengan kekuasaan Allah. Allah lah yang membuat sistem di dalam dunia kita ini, ya. Kalau saya tidak menjalankan mengikuti sistem Allah atau sistem alam semesta, maka saya akan sakit, kan? Tapi kalau saya ikutin dengan baik perintah dari Allah, umpamanya makan makanan yang halal dan thayyib, umpamanya menjaga kesehatan, perlu olahraga. Minimal sekali, standar minimal dari Tuhan itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Insya Allah saya akan sehat. Nah kalau itu tidak saya jalankan, ya sakit saya jadinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dokter ahli sakit itu, ahli penyakit kok juga bisa sakit dan bisa mati? Ya, menurut saya Pak Har, ya, dia tidak konsisten dengan ilmu yang dia miliki. Jadi semua dokter tidak konsisten karena semua dokter pada mati. Bisa jadi, bukan pada matinya, ya, pada matinya. Kalau mati kan memang ada dua hal, ya. Orang-orang yang ateis atau tidak beragama, mati itu adalah konsekuensi saja dari kita tidak bisa memelihara kesehatan, menjaga amanah tubuh kita, umpamanya. Itu ateis sifatnya, atau orang yang tidak mempercayai Tuhan. Tapi kalau orang yang mempercayai Tuhan, tentu saja itu adalah batas yang diberikan oleh Allah. Sebetulnya kan gitu kan. Jadi semua orang pasti mati. Cuman persoalan kita bukan pada mati, pada memelihara kesehatan. Saya, gitu kan ya, terus terang Pak Har, saya tidak konsisten memelihara kesehatan saya. Jadi siap sakit. Maka saya pasti sakit. Enggak, jangan-jangan Pak Tarmidi itu tidak konsisten karena yakin ada yang menjaga kesehatannya, misalnya dokter. Nah kemarin waktu sakit sampai Om Nam enggak?
Opnam saya Wah, berapa hari? 1 minggu. Oh, 1 minggu. Terus ketika 1 minggu itu apa yang dipikir? Ya, Atau orang bisa nggak kita tampil cerah, ceria, atau sedih? Gitu? Alhamdulillah Pak Har, karena background saya pendidikan agama saya cukup bagus gitu kan ya. Ketika sakit saya cepat sadar Allah akan memberikan kesembuhan kepada saya melalui tangan dokter, melalui umpamanya mengkonsumsi obat yang disarankan oleh dokter. Dokter bahkan lalu menganjurkan kepada saya umpamanya banyak minum, banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran. Nah, itu saya disadarkan itu. Yang itu memang selama ini saya kurang, gitu kan ya. Akibatnya saya lalu tersadarkan sekarang, oh, saya harus merawat kesehatan saya. Tidak merawat kesehatan sesungguhnya itu berarti saya tidak menjaga amanah dari Tuhan. Tapi itu terus terang Pak Masud, itu karena saya punya latar belakang pendidikan agama dari keluarga cukup bagus, gitu kan ya. Tapi orang sakit kan tidak semua orang yang punya latar belakang agama. Yang tidak punya latar belakang agama pun mereka sakit. Iya betul. Ngobrol kita hari ini maksudnya antara lain mengingatkan itu, gitu kan ya. Sakit atau sehat itu tidak berdiri sendiri. Dia ada hubungannya dengan satu, kondisi lingkungan kita. Kedua, ada hubungannya dengan yang maha kuasa, yang menguasai segala yang ada di dunia ini. Nah, itu yang saya dan kita mengajak kawan-kawan semuanya itu mengingat itu. Saya kira di Indonesia kita semua itu adalah orang yang beragama, sehingga merawat kesehatan atau menghindari sakit itu sesungguhnya termasuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Mahsus menyebutnya itu sebagai ibadah. Saya setuju dengan pernyataan Pak Mahsus. Pelihara kesehatan itu diantara ibadah. Dan ibadah itu wajib. Tidaklah aku jadikan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu bukan hanya sholat. Tapi ternyata banyak orang yang memanfaatkan nikmat Allah itu, contohnya seperti ini. Orang tidak banyak mensyukuri bahwa matahari itu punya manfaat yang luar biasa. Dan mereka itu menganggapnya itu biasa-biasa saja, dan mereka hanya menggunakan matahari untuk ngeringin baju. Iya, betul Pak Maksud, betul. Saya juga barusan paham ternyata sinar matahari itu penting gara-gara COVID. Saya lalu harus semua kita disuruh berjemur matahari, terpapar matahari. Ada manfaatnya dan manfaatnya besar sekali. Tapi kan ada bahayanya juga. Tentu. Tapi banyak bahayanya apa banyak manfaatnya kira-kira? Kan Pak, tergantung. Pak Har kan kata Tuhan kan jangan berlebihan. Itu kan kuncinya. Nah, saya justru pengen nanya sama Pak Har. Kekurangan saya adalah antara lain saya kurang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran umpamanya yang itu sudah disediakan oleh Allah untuk kesehatan saya. Nah itu saya kurang, terus terang. Misalnya sakit apa? Pak tadi sakit apa? Saya kan yang pemicu kemarin itu paru-paru. Ya, saya itu perokok berat. Karena merokok banyak kali dan 25 tahun lebih saya merokok, itu paru-paru saya rusak. Sudah berhenti merokok, tapi 25 tahun kemudian itu orang yang paru-parunya rusak itu tidak bisa pulih kembali. Ketika kondisi imunitas saya lemah, kondisi lingkungan saya dahsyat, tidak bagus, saya gampang terpapar. Nah, potensi kerusakan, potensi kesehatan saya yang sudah menurun itu menjadi rusak lagi. Kalau nggak salah, manfaat daun kelor itu bagus, Pak ya? Yo bagus banget. Gimana tuh ceritanya? Wah, belum ya, siap. Kalau saya memang suka sayur, Pak. Tapi saya tidak melihat manfaatnya. Nah, saya biasanya daun kelor itu saya rontokin gitu. Tidak harus yang muda, yang tua ya, asal jangan tua sekali gitu.
Itu saya rontokin, terus kita bikin sayur bening. Terus masaknya versi Solo Jogja yang agak manis, wah enak sekali. Tapi saya tidak melihat manfaatnya. Tapi Ya nggak bisa dilihat, itu bisa dirasakan Pak. Gimana? Kalau dilihat itu ya mestinya nyari literatur mengenai daun kelor. Daun kelor itu kan misalnya Pak, ada bacaan-bacaan tertentu. Kalau orang punya kelainan, ada yang nepeng, disabetin bisa hilang itu. Itu kan khasiatnya Pak. Iya. Itu khasiat apa namanya mistis kira-kira gitu kan dari daun kelor. Tapi kan banyak apa namanya tumbuh-tumbuhan itu kan Pak bisa rasional, sangat ilmiah. Saya punya cerita nih Pak. Saya ini kan orang desa nih, kan di sana Jawa Tengah, ngobrol sama orang dekat pasar. Kakak saya tinggal di dekat pasar. Mas, saya tuh perlu daun kelor. Banyak Bang, banyak. Mang butuh untuk apa? Ya saya perlu, mau saya rebus, mau saya minum. Besok saya ambilin deh. Namanya orang desa kan guyu Pak, saling bantu gitu. Butuh berapa? Pak, kalau bisa tolong saya bawain 3 karung. Wah, banyak amat. Ya nggak apa-apa, namanya butuh. Bisa nggak? Ada Basah banyak apa itu. kering? Ya? Basah apa kering? Ya kalau orang babatin kan mesti masih Basah-basah. seger Oh, lah. kambing. Ya? Gitu. Punya kambing, untuk kambing maksudnya. Bukan. Saya mau ramu daun kelor itu untuk dibikin powder bubuk. Menarik ini. Nah, Ini menarik ini. Iya. Apa yang terjadi? Kapan? Besok. Kalau bawa 3 karung, 1 karung, saya nggak tahu bobotnya berapa, paling-paling 15 kilo itu, nggak usah dia madet-madetin gitu. Saya siapin 50.000. 1 karung. 1 karung 15.000. 3 karung kan ini 45, 50 lah gitu. Besoknya ketemu lagi. Wah, daun kelornya udah dibabat orang Pak. 3 karung tuh Pak Har, daun kelornya banyak sekali itu sebetulnya. Iya banyak. Apalagi kalau dia minta daunnya saja, Oh enggak, saya termasuk ranting apa tangkainya. ya tangkai yang pendek-pendek aja. Tangkai yang pendek itu. Karena saya punya pengalaman, saya Pak maksud ini dekat rumah saya punya pohon kelor. Mungkin ada 10 pohon. Oh iya Bu, apa Bu? Nah, saya lanjutkan lagi Pak. Terus dia kan nanya, Oh ini. loh daun kelor tuh? Ini daun kelor ternyata, kata ibu. Iya itu udah dikering. Daun kelor tuh mau dipakai untuk apa sih Pak? Gini Mas, udah nanti cari sendiri lah. Saya kasih tahu aja, kita itu kan nggak pernah menghargai daun kelor. Sampai dimintai tolong gitu aja, yang udah dipotong orang, besoknya lagi orang lain lagi, Pak licin Pak mau naik. Ini orang Amerika itu sudah meneliti sedemikian rupa. Misalnya 1 on daun kelor itu di situ itu mengandung vitamin C yang setara dengan sekian miligram, sampean beli di apotek. Ini daun kelor tuh ada itu. Ada berbagai jenis. Itu cerita beneran itu? Ya beneran, itu penelitian Pak. Pak Har, saya punya pengalaman. Itu penelitian. Di Perancis, saya pernah keliling nyari apa namanya semacam teh, baik itu yang masih teh ataupun kapsul dari daun kelor. Ketemu sih, karena Perancis diantaranya negara yang sangat menghargai daun kelor. Cuman harganya mahal Pak. Yang kira-kira berapa gram yang Bapak tadi katakan, itu ketemunya kalau dirupiahkan sekitar 100.000. Itulah sebabnya saya lalu punya yang Bapak sebutkan tadi. Saya lalu ada teh daun kelor. Ini ngeracik bikin sendiri secara Itu alami. dibikin dari daun kelor beneran? Daun kelor beneran. Bapak nanti atau kawan-kawan yang tertarik, di dekat rumah saya ada pohon kelornya. Tapi saya pernah dapat tantangan berat Pak Har. Ada teman minta dipasok daun kelor 1 ton kering. Saya mencoba, saya taruh di minuman saya, nggak tahu
manfaat Pak, tapi jangan lupa Pak, sebelum nyeburin itu ada doanya Pak. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau nggak pakai itu nggak repot. nggak berkah. Ya, memang kesehatan, kesembuhan itu kan datang dari Allah. Jadi daun kelor itu sebetulnya adalah media untuk kita manusia agar kita sehat, agar kita sembuh. Tapi penentunya kan dari Tuhan juga. Pak Har banyak pengalaman, bukan hanya daun kelor kan Pak Har. Jadi kawan-kawan sekalian, apapun yang kita lakukan untuk melihara kesehatan atau menghindarkan diri dari sakit, itu sesungguhnya semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat potongan ayat Al-Qur'an yang sering kita pakai secara salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu tuh milik Allah dan segalanya juga terpulang kepada Allah. Kita biasanya menggunakan kalimat itu untuk musibah kalau ada kematian saja. Ini kekeliruan kita. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini, kekeliruan seperti itu kita koreksi secara pelan-pelan. Amin. Amin.